Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019. Pada hari Minggu ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW, Bukti Muhammad SAW, Seorang Pendusta. Saya ulangi, pada hari Minggu pagi ini, saya akan bicara dengan tema Kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW, Bukti Muhammad SAW, Seorang Pendusta. Mari kita mulai. Kisah Isra Mi'raj Muhammad SAW, Bukti Muhammad SAW, Seorang Pendusta. Rasulullah SAW membolehkan dusta dalam 3 perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa, dan pembicaraan suami kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan, bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk, maka suami boleh berdusta kepada istri untuk memelihara kerukunan. Ini penjelasan saya terhadap hadis riwayat Ahmad ini. Rasulullah SAW membolehkan dusta. Saya ulangi sekali lagi. Ini kutipan hadis riwayat Ahmad tadi. Rasulullah SAW membolehkan dusta. Saya ulangi sekali lagi. Rasulullah SAW membolehkan dusta. Hadis ini menjadi bukti buat saya bahwa Muhammad SAW adalah seorang pembohong atau seorang pendusta. Dapat dikatakan nabi palsu. Kita lihat Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 21. Kita buka Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kita lihat Alkitab, Yeremia 28 ayat 15, Yeremia 29 ayat 30-31. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania, dengarkanlah, hai Hanania, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu, beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelan itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Kita lihat Alkitab Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah Saya ulangi. Kita lihat Alkitab Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kita lihat Alkitab Mazmur 101 ayat 7. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kita lihat Alkitab Mazmur 119 ayat 104. Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita lihat Alkitab Amsal 13 ayat 5. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kita lihat Alkitab Yeremia 7 ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Allah SW, kita lanjutkan. Allah SWT pendusta sama dengan iblis atau Lucifer. Allah SWT
Bukti ala SWT pendusta sama dengan iblis atau Lucifer. Bukti ala SWT pendusta sama dengan iblis atau Lucifer. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan, merukunkan, dan Allah membenci kebenaran, kejujuran yang mengakibatkan kerusakan. Hadis riwayat Ibnu Babawi. Ini penjelasan saya terhadap hadis riwayat Ibnu Babawi tersebut. Sesungguhnya Allah menyukai dusta. Ini kutipan hadis tersebut. Sesungguhnya Allah menyukai dusta. Sesungguhnya Allah menyukai dusta. Hadis ini menjadi bukti buat saya bahwa Allah SWT adalah Allah pembohong atau Allah pendusta. Dapat dikatakan bapa segala dusta atau iblis atau Lucifer. Kita lihat Alkitab Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita lihat Alkitab Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan kisah Isra Mi'raj. Kita lihat Al-Quran surat 17 Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ini penjelasannya. Salah satu prinsip akidah dalam Islam adalah mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW. Isra adalah perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestina. Perjalanan sejauh ini ditempuh oleh beliau dengan mengendarai burak, sejenis hewan yang berwarna putih panjang, ukurannya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal, peranakan kuda dan dengan keledai. Dengan kekuasaan Allah Ta'ala, hewan ini mampu melangkah kakinya sejauh mata memandang. Adapun Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah SAW dari bumi menuju Sidratul Muntaha untuk kemudian berjumpa dengan Allah yang Maha Tinggi dan menerima kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Ini komentar saya terhadap surat tentang kisah Isra Mi'rajnya Muhammad SAW. Ini komentar pribadi saya terhadap peristiwa Isra Mi'rajnya Muhammad SAW. Sekali lagi saya ulangi, ini komentar pribadi saya terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Muhammad SAW. Komentar saya secara pribadi, ada beberapa kejanggalan pada ayat di bawah Al-Isra ayat 1. Ada beberapa kejanggalan terhadap surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran surat 17 ayat 1. Ini masalah pertama. Masalah pertama, banyak tafsiran Masjid Aqsa yang dimaksud adalah yang di Palestina. Kita kembali ke sejarah. Masjidil Aqsa yang dibangun di atas tempel Sulaiman ini ketika zaman Khalifah Umar. Jadi ayat tersebut telah turun padahal masjid yang dimaksud belum ada. Perlu diingat bahwa pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, jumlah umat Islam kurang dari 10 orang. Waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, umat Islam itu kurang dari 10 orang. Oke.
Perlu diingat bahwa pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, jumlah umat Islam kurang dari 10 orang. Itu pun hanya di Mekah saja. Di Masjidil Aqsa tidak ada orang yang beragama Islam di sana pada waktu Isra Mi'raj terjadi. Kita lihat hadis nomor 43.2158. Hadis Bukhari nomor 43, hadis Bukhari nomor 43.2158. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Abu At-Tayyib, telah bercerita kepada kami Ismail bin Mujahid, telah bercerita kepada kami Bayan bin Bisir dari Wabarah bin Abdurrahman dari Hamam berkata, aku mendengar Amar berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada orang yang bersama beliau pertama kali memeluk Islam kecuali 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Jadi pada waktu Isra Mi'raj terjadi menurut hadis ini cuma ada 5 orang yang beragama Islam. Ada pertama kali memeluk Islam kecuali 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Pada waktu Isra Mi'raj terjadi, orang yang beragama Islam itu ada 5 orang budak, 1 wanita dan 2 orang wanita dan 1 Abu Bakar. Menurut hadis ini, ada cuma pada waktu Isra Mi'raj terjadi yang beragama Islam itu 5 orang budak, 2 orang wanita dan Abu Bakar. Bagaimana mungkin ada tempat bernama Masjidil Aqsa sedangkan belum ada orang beragama Islam di tempat itu? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana mungkin ada tempat bernama Masjidil Aqsa sedangkan belum ada orang beragama Islam di tempat itu? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana mungkin ada tempat bernama Masjidil Aqsa sedangkan belum ada orang beragama Islam di tempat itu? Ini masalah kedua peristiwa Isra Mi'raj. Masalah kedua, yang kedua, ada riwayat ketika Rasulullah ditanya berapa tahun jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, beliau mengatakan 40 tahun, padahal Masjidil Haram dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Saya ulangi lagi masalah kedua. Yang kedua, ada riwayat ketika Rasulullah ditanya berapa tahun jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, beliau mengatakan 40 tahun, padahal Masjidil Haram dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Masalah ketiga, ditilik dari artinya masjid sujud sedangkan Aqsa terjauh. Jadi yang dimaksud adalah masjid terjauh, sedangkan Masjidil Aqsa yang di Palestina bukan yang terjauh. Yang terjauh di sini maksudnya dari posisi Muhammad SAW berada, yaitu di Masjidil Haram pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Masalah keempat, tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa Isra Mi'raj. Saya ulangi sekali lagi. Masalah keempat, tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada orang-orang Islam yang melihat kejadian tersebut. Bandingkan dengan peristiwa Isra Rasul Filipus dari kota Gaza ke kota Asdod dalam sekejap mata. Buka Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Pada peristiwa Isra Rasul Filipus dari kota Gaza ke kota Asdod, di kota Gaza, Rasul Filipus bertemu dengan pembesar kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Dan di kota Asdod, Rasul Filipus bertemu dengan penduduk kota Asdod. Jadi pada peristiwa Isra Rasul Filipus dari kota Gaza ada saksinya, sampai di kota Asdod pun ada saksinya. Bandingkan juga dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Mi'raj Yesus Kristus ke sorga yang disaksikan oleh banyak orang. Buka Alkitab kalian, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Sekarang buka Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Buka Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.
jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita buka Alkitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita lihat Alkitab, Markus 16 ayat 19 sampai ayat 20. Markus 16 ayat 19 sampai ayat 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita buka Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah ayat 282. Kita buka Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 282. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Kita buka Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul
yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Kita buka Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 15. Kita buka Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat 15. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Kita buka Alkitab Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Kita lihat Alkitab Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kita lihat Alkitab Yohanes 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Oke. Ini itu tadi ayat-ayat pentingnya saksi dalam satu peristiwa, yang tadi ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat Alkitab tentang pentingnya saksi-saksi dalam sebuah peristiwa. Kita lanjutkan penjelasan terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, tidak ada orang-orang Islam yang hidup pada zaman Muhammad SAW yang melihat dan menjadi saksi peristiwa tersebut. Orang-orang Islam yang hidup pada zaman Muhammad SAW mengakui peristiwa Isra Mi'raj terjadi, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menyaksikannya. Orang-orang Islam bersaksi bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah melihatnya. Pada waktu Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adakah orang-orang Islam di Masjidil Haram yang melihat peristiwa tersebut? Pada waktu Muhammad SAW tiba di Masjidil Aqsa, adakah orang-orang Islam di Masjidil Aqsa yang melihat Muhammad SAW tiba di tempat tersebut, atau adakah penduduk di sekitar Masjidil Aqsa yang bertemu dengan Muhammad SAW pada waktu Isra Mi'raj terjadi? Bandingkan dengan peristiwa Isra Rasul Filipus dari kota Gaza, ada saksinya, kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, ke kota Asdod dalam sekejap mata. Rasul Filipus bertemu dengan penduduk kota Asdod. Bandingkan juga dengan peristiwa Mi'raj Yesus Kristus ke sorga. Yesus Kristus yang pada waktu naik ke sorga disaksikan oleh banyak orang-orang. Kita lihat Alkitab Ulangan 19 ayat 15, kutipannya, baru atas keterangan 2. Kita lihat Alkitab Ulangan 19 ayat 15. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Dengan 4 pertentangan di atas, maka pendapat saya peristiwa Isra Mi'raj tidak pernah terjadi dan merupakan kebohongan yang diceritakan Muhammad SAW kepada pengikut-pengikutnya, dan Masjidil Aqsa adalah bukan yang di Palestina. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Masjidil Aqsa itu belum dibangun. Tolong diingat baik-baik. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Masjidil Aqsa belum dibangun. Saya ulangi sekali lagi. Pada waktu peristiwa Isra Mi'raj Muhammad SAW terjadi, Masjidil Aqsa di Yerusalem belum dibangun.
Kita lihat Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 6. Ini kutipannya. Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 6. Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 6. Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Surat An-Nur ayat 13. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ini bukti kisah Isra Mi'raj adalah mimpi Muhammad SAW, bukan kejadian nyata tubuh jasmani Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Saya ulangi sekali lagi, bukti kisah Isra Mi'raj adalah mimpi Muhammad SAW, bukan kejadian nyata tubuh jasmani Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha. Kita lihat hadis Bukhari nomor 77.2141. Hadis Bukhari nomor 77.141-6963 telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Syarik bin Abdullah berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dari Masjid Ka'bah, beliau didatangi oleh 3 orang yang ketika itu beliau belum menerima wahyu. Ketika di Masjidil Haram, laki-laki pertama berkata, mana orangnya? Laki-laki kedua berkata, itu orang terbaik di antara mereka. Lantas laki-laki ketiga berkata, ambillah orang terbaik mereka. Pada malam itu beliau tidak bisa melihat mereka bertiga. Hingga pada malam berikutnya mereka mendatangi beliau lagi. Yang ketika itu hati beliau melihat, mata beliau tidur namun tidak untuk hatinya. Saya ulangi, ini Muhammad, mata beliau tidur namun tidak untuk hatinya. Ini saya ulangi sekali lagi, ini Muhammad, mata beliau tidur namun tidak untuk hatinya. Demikian pula para nabi, mata mereka tertidur namun hati mereka tidak tidur. Para malaikat itu tidak mengajak bicara beliau hingga mereka membawa dan meletakkan beliau di sisi sumur jam-jam. Jibril lantas memimpin mereka untuk menyucikan Nabi. Jibril kemudian membelah antara tenggorokan beliau hingga pangkal lehernya sampai dadanya dan perutnya. Jibril kemudian memandikan beliau dengan air jam-jam dengan tangannya hingga sampai pada bagian perut. Setelah itu didatangkanlah bejana besar dari emas yang di dalamnya ada bejana yang terbuat dari tanah liat dari emas yang diisi dengan keimanan dan hikmah dengannya. Jibril mengisi dada dan urat-urat tenggorokannya lalu menjahitnya kembali. Kemudian Jibril membawanya ke langit dunia dan ia ketuk salah satu pintunya sehingga penghuni langit bertanya, siapakah ini? Jibril berkata, para malaikat bertanya, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, bersamaku Muhammad. Penghuni langit bertanya, dia telah diutus? Jibril menjawab, benar. Penghuni langit lalu berkata, selamat datang, selamat atas kunjungannya. Maka penghuni langit sedemikian bergembira. Mereka tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri Muhammad di muka bumi, hingga Allah memberitahu mereka. Lantas di langit dunia Nabi bertemu Adam. Jibril memperkenalkan kepada beliau, ini adalah ayahmu Adam. Ucapkanlah salam kepadanya. Dia Muhammad lalu mengucapkan salam yang kemudian dijawab oleh Adam seraya, selamat datang, selamat berkunjung wahai anakku, sungguh engkau anak yang terbaik. Ternyata di langit dunia ada 2 sungai yang mengalir. Nabi Muhammad bertanya, 2 sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Nil dan Efrat. Kemudian Jibril terus membawa Nabi ke langit. Tiba-tiba ada sungai lain yang di atasnya ada istana dari mutiara dan intan.
Nabi memukulnya dengan tangannya, tiba-tiba baunya seperti minyak wangi adfar. Nabi bertanya, "Ini apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah telaga Al-Kautsar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu." Kemudian Jibril membawanya naik ke langit kedua, dan malaikat bertanya kepadanya seperti yang ditanyakan malaikat pada langit pertama. Mereka bertanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Ini Jibril." Mereka bertanya lagi, "Dan siapa ini yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mereka bertanya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Benar." Malaikat langit tersebut lalu berkata, "Selamat datang, selamat atas kunjungannya." Jibril kemudian membawanya naik ke langit ketiga, dan para malaikat bertanya kepadanya sebagaimana yang ditanyakan malaikat di langit pertama dan kedua. Kemudian Jibril membawanya naik ke langit keempat, dan mereka bertanya seperti halnya pertanyaan malaikat sebelumnya. Setiap langit berisikan para nabi yang Jibril sebutkan nama-namanya, dan seingatku di antara mereka ada Idris di langit kedua, Harun di langit keempat, dan lain di langit kelima yang aku tak hafal namanya, Ibrahim di langit keenam, dan Musa di langit ketujuh, karena diberi kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Lantas Musa berkata, "Wahai Rab, setauku tak ada orang yang lebih ditinggikan daripada aku." Kemudian Jibril membawanya naik di atas kesemuanya yang tidak satu pun yang tahu selain Allah hingga tiba di Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril mendekati Allah, Al-Jabbar, Rabb pemilik kemuliaan. Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas 2 busur panah atau lebih dekat lagi, dan Allah memberinya wahyu, yang diantara wahyunya Allah mewajibkan 50 kali sholat untuk umatmu Muhammad siang malam. Kemudian Nabi turun hingga bertemu Musa. Musa menahannya dan berkata, "Hai Muhammad, apa yang diikrarkan Tuhanmu kepadamu?" Nabi menjawab, "Allah mewajibkan aku untuk mendirikan 50 kali sholat sehari semalam." Musa berkata, "Umatmu tak bakalan kuat melakukan sedemikian itu. Kemudian kembalilah kamu agar Tuhanmu memberi keringanan untukmu dan umatmu." Maka Nabi menoleh ke Jibril seolah-olah meminta saran tentang saran Musa, dan Jibril memberi isyarat, "Silakan kalau kau berkenan." Maka Jibril kembali menaikkannya ke Allah yang Maha Jabbar, yang ketika itu masih berada di singgasananya. Nabi katakan, "Wahai Rab, berilah kami keringanan, sebab umatku tak bakalan mampu melakukan sholat 50 kali dalam sehari." Lantas Allah mengurangi 10 kali, dan Nabi kembali bertemu Musa, dan Musa menahannya. Musa terus-menerus membujuknya agar Nabi menegosiasi ulang kepada Rabnya, sehingga Allah hanya mewajibkan 5 kali sholat sehari semalam. Musa kemudian menahannya ketika kewajiban sholat tinggal 5. Musa mengatakan, "Hai Muhammad, pernah aku membujuk Bani Israel kaumku untuk suatu yang lebih rendah daripada ini. Namun mereka meninggalkannya, padahal umatmu lebih lemah fisiknya, badannya, hatinya, pandangan, dan pendengarannya. Maka temuilah kembali Rabbmu agar dia memberi keringanan." Dan atas semua instruksi itu, Nabi menoleh kepada Jibril untuk memberi saran. Namun Jibril tidak membenci atas itu semua. Lantas Jibril kembali membawanya naik untuk kali kelima. Lalu Nabi berkata, "Ya Rab, umatku adalah orang-orang lemah fisiknya, hatinya, pendengarannya, pandangannya, dan badannya. Maka berilah kami keringanan." Allah yang Maha Jabbar menjawab, "Hai Muhammad." Nabi menjawab, "Aku penuhi panggilanmu." Allah meneruskan firman-Nya, "Sesungguhnya tidak ada lagi pergantian titahku sebagaimana aku wajibkan atasmu dalam umul kitab." Allah meneruskan titahnya, "Setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya." Maka 5 kali sholat itu
tercatat 50 kali dalam umul kitab, sekalipun hanya dilaksanakan 5 kali olehmu. Maka Nabi kembali menemui Musa dan Musa bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Nabi menjawab, Allah betul-betul telah memberi kami keringanan, karena setiap kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Musa berkata, demi Allah aku pernah membujuk Bani Israel untuk yang lebih remeh daripada itu, namun mereka meninggalkannya. Maka kembalilah kau temui Tuhanmu agar dia memberi keringanan terhadapmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Musa, demi Allah aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang kulakukan terhadapnya. Musa pun berkata, baik kalau begitu, silakan kau turun dengan nama Allah. Maka Nabi bangun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Saya ulangi, maka Nabi bangun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Saya ulangi sekali lagi, maka Nabi bangun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj ini Muhammad SAW sedang tidur di Masjidil Haram. Saya ulangi sekali lagi, pada peristiwa Isra Mi'raj ini Muhammad SAW sedang tidur di Masjidil Haram. Saya ulangi sekali lagi, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Muhammad SAW sedang tidur di Masjidil Haram, bukan dalam keadaan terjaga atau bangun. Ini penjelasan saya. Hingga pada malam berikutnya, ini penjelasan saya terhadap hadis Isra Mi'raj tadi, ini penjelasan dari saya. Hingga, ini kutipan hadisnya, hingga pada malam berikutnya mereka mendatangi beliau lagi, yang ketika itu hati beliau melihat, mata beliau tidur namun tidak untuk hatinya. Jadi pada hadis ini dikatakan Muhammad sedang keadaan tidur. Ini kutipan hadis tadi, maka Nabi bangun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Ini kutipan hadis tersebut, maka Nabi bangun tidur yang ketika itu beliau di Masjidil Haram. Jadi menurut hadis ini, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Muhammad SAW itu sedang tertidur, bukan sedang terjaga. Ini menjadi bukti nyata bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanyalah mimpi Muhammad SAW, bukan kisah nyata tubuh jasmani Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Saya ulangi, ini menjadi bukti nyata bahwa peristiwa Isra Mi'raj hanyalah mimpi Muhammad SAW, bukan kisah nyata tubuh jasmani Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Ini kutipan hadis tersebut, ini kutipan hadisnya. Lantas di langit dunia Nabi bertemu Adam. Jibril memperkenalkan kepada beliau, ini adalah ayahmu Adam. Ini kutipan hadisnya lagi. Dan seingatku di antara mereka ada Idris di langit kedua, Harun di langit keempat, dan lain di langit kelima yang aku tak hafal namanya, Ibrahim di langit keenam, dan Musa di langit ketujuh, karena diberi kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Lantas Musa berkata, wahai Rabb, setauku tak ada orang yang lebih ditinggikan daripada aku. Ini penjelasan saya terhadap nabi-nabi yang ditemui Muhammad dalam hadis tersebut. Ini penjelasan saya terhadap nabi-nabi yang ditemui Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ada Nabi Idris alaihissalam. Di langit ketiga tidak ada ditulis nama nabi. Ini bukti bahwa agama Islam tidak sempurna. Dalam hadis tersebut, di langit ketiga tidak ada nama nabi yang ditemui Muhammad SAW. Saya ulangi, di langit ketiga tidak ada nama nabi yang disebutkan yang ditemui Muhammad SAW. Di langit keempat ditemui Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima tidak ada nama nabi yang disebutkan dalam hadis tersebut. Saya ulangi sekali lagi, di langit kelima tidak ada nama nabi yang disebutkan dalam hadis tersebut. Di langit keenam ditemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh ditemui Nabi Musa alaihissalam. Ini menjadi bukti buat saya bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, ini menjadi bukti buat saya bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, ini menjadi bukti buat saya bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempurna. Oke, kita lanjut buktinya. Siapakah nabi yang berada di langit ketiga dan di langit kelima? Tidak ada yang tahu. Buktinya,
Siapakah nabi yang berada di langit ketiga dan kelima? Tidak ada yang tahu berdasarkan hadis tersebut. Muhammad SAW bisa masuk ke atas langit ketujuh menemui Allah SWT. Berarti Muhammad SAW lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dari semua nabi-nabi yang pernah ada. Ini menjadi bukti buat saya bahwa Allah SWT tidak adil karena Muhammad SAW tidak lebih baik dari nabi-nabi sebelumnya. Muhammad SAW lebih banyak berbuat dosa dan kesalahan dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Ini kutipan hadis tadi. Musa mengatakan, "Hai Muhammad, pernah aku membujuk Bani Israel kaumku untuk suatu yang lebih rendah daripada ini, namun mereka meninggalkannya. Demi Allah, aku pernah membujuk Bani Israel untuk yang lebih remeh daripada itu, namun mereka meninggalkannya." Ini kutipan hadis tersebut yang di atas, ini kutipan hadisnya. Ini penjelasan dari saya terhadap perkataan Nabi Musa ini. Hal apakah yang pernah Nabi Musa alaihissalam membujuk Bani Israel namun mereka meninggalkannya? Saya ulangi, ini penjelasan dari saya terhadap perkataan Nabi Musa dalam hadis tersebut. Hal apakah yang pernah Nabi Musa alaihissalam membujuk Bani Israel namun mereka meninggalkannya? Tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Tertulis dalam Taurat di surat apa, ayat berapa? Bila hal itu tidak dapat dibuktikan, maka terbukti bahwa Muhammad SAW mengajarkan kesesatan dan kebohongan. Bila hal itu tidak dapat dibuktikan, maka terbukti bahwa Muhammad SAW mengajarkan kesesatan dan kebohongan. Tolong tunjukkan kepada saya bukti-buktinya. Ini kita balik ke hadis yang lain. Ini judul yang saya kasih. Terbukti peristiwa Isra Mi'raj adalah mimpi. Bukti agama Islam tidak sempurna. Terbukti peristiwa Isra Mi'raj adalah mimpi. Bukti agama Islam tidak sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Terbukti peristiwa Isra Mi'raj adalah mimpi. Bukti agama Islam tidak sempurna. Kita lihat hadis. Hadis Muslim nomor 2.2230. Kita lihat hadis Muslim nomor 2.2.230. 230 hadis Muslim nomor 2.2.230. Hadis riwayat Muslim nomor 2.23. Hadis Muslim nomor 2.230 /238 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari dari Qatadah dari Anas bin Malik. Boleh jadi dia berkata dari Malik bin Sasaha, seorang laki-laki dari kaumnya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku berada di tepi Baitul dalam keadaan separuh tidur. Saya ulangi sekali lagi perkataan Muhammad ini. Ketika aku berada di tepi Baitullah dalam keadaan separuh tidur. Saya ulangi sekali lagi perkataan Muhammad ini. Ketika aku berada di tepi Baitullah dalam keadaan setengah tidur. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan salah seorang dari 3 lelaki yang berada di tengah-tengah, lalu mereka menghampiri aku dan membawa aku ke suatu tempat. Kemudian mereka membawa sebuah wadah dari emas yang berisi air jam-jam. Setelah itu dadaku dibelah dari sini dan sini. Qatadah berkata, aku telah bertanya kepada orang yang bersamaku, apakah yang beliau maksudkan? Dia menjawab, hingga ke bawah perut beliau melanjutkan sabdanya, hatiku telah dikeluarkan dan dibersihkan dengan air jam-jam, kemudian diletakkan kembali di tempat asal. Setelah itu diisi pula dengan iman dan hikmah. Lalu dibawa pula kepadaku seekor binatang tunggangan berwarna putih yang disebut burak. Ia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bagal. Ia mengatur langkahnya sejauh mata memandang. Sementara itu aku dibawa di atas punggungnya. Kemudian kami pun memulai perjalanan hingga sampai ke langit dunia. Setelah itu Jibril meminta agar dibukakan pintunya. Lalu ditanyakan kepadanya, siapa? Jawab Jibril. Kemudian ditanya lagi, siapakah bersamamu? Lalu Jibril menjawab,
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya lagi, apakah dia orang yang telah diutuskan? Jawabnya, ya. Lalu malaikat yang menjaga pintu tersebut membuka pintu sambil berkata, selamat datang, sungguh tamu utama telah tiba. Lalu kami mengunjungi Nabi Adam. Lalu perawai membawakan hadis tersebut dengan kisahnya. Dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, dan pada langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lalu di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Setelah sampai di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga sampai di langit keenam. Lalu aku menemui Nabi Musa dan memberi salam kepadanya. Dia segera menjawab, selamat datang wahai saudara yang dan Nabi yang salih. Ketika aku meninggalkannya, dia terus menangis. Lalu dia ditanya, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia menjawab, wahai Tuhanku, kamu telah mengutus pemuda ini setelahku, tetapi umatnya lebih banyak memasuki surga daripada umatku. Beliau bersabda lagi, kami meneruskan lagi perjalanan. Beliau bersabda lagi, kami meneruskan lagi perjalanan sehingga sampai di langit ketujuh. Lalu aku mengunjungi Nabi Ibrahim. Lalu perawai berkata dalam hadis tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa dia melihat 4 sungai yang keluar dari sumbernya, 2 sungai yang jelas kelihatan dan 2 sungai yang samar-samar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Jibril menjawab, 2 sungai yang samar-samar itu merupakan sungai surga, sedangkan sungai yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan Efrat. Lalu aku dibawa naik ke Baitul Makmur. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Lalu Jibril menjawab, ini adalah Baitul Makmur yang mana dalam setiap hari 70.000 malaikat akan memasukinya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan memasukinya lagi. Karena itu merupakan terakhir kali mereka memasukinya. Kemudian dibawakan 2 wadah kepadaku, yang satu berisi arak dan satu lagi berisi susu. Kemudian ditawarkan kepadaku, lalu aku memilih susu. Maka dikatakan kepadaku, kamu membuat pilihan yang tepat. Allah menghendakimu dan umatmu dalam keadaan fitrah, kebaikan dan keutamaan. Kemudian difardukan pula kepadaku sholat 50 waktu pada setiap hari. Kemudian dia perawai menyebutkan kisahnya hingga akhir hadis, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsannah, telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisyam. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Qatada, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Lalu dia menyebutkan riwayat semisalnya dan dia menambahkan di dalamnya, lalu aku dibawakan wadah dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Lalu beliau dibelah dari dada atas hingga perut di bawah. Lalu beliau dicuci dengan air jam-jam, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Ini penjelasan saya terhadap hadis tersebut. Ini penjelasan saya terhadap hadis tersebut. Ini kutipan hadis Muslim di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku berada di tepi Baitullah dalam keadaan separuh tidur. Jadi Muhammad dalam keadaan separuh tidur waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Saya ulangi, Muhammad dalam keadaan separuh tidur waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Saya ulangi, ini kutipan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku berada di tepi Baitullah dalam keadaan separuh tidur. Lalu dibawa pula kepadaku seekor binatang tunggangan berwarna putih yang disebut burak. Ia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bigal. Ini penjelasan saya terhadap hadis tadi. Ini adalah bukti bahwa peristiwa Isra Mi'raj Muhammad SAW adalah sebuah mimpi, bukan kejadian nyata yang sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi.
Ini adalah bukti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Muhammad SAW adalah sebuah mimpi, bukan kejadian nyata yang sesungguhnya. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah bukti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Muhammad SAW adalah sebuah mimpi, bukan kejadian nyata yang sesungguhnya. Ini adalah bukti-bukti bahwa agama Islam bukan agama yang sempurna. Ini kutipan hadis Muslim, di atas, ini kutipan hadis Muslim di atas. Lalu kami mengunjungi Nabi Adam. Lalu perawai membawakan hadis tersebut dengan kisahnya. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, dan pada langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf. Lalu di langit keempat bertemu dengan Idris. Setelah sampai di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Rasulullah SAW kemudian bersabda, kemudian kami meneruskan perjalanan sehingga sampai di langit keenam. Lalu aku menemui Nabi Musa. Beliau bersabda lagi, kami meneruskan lagi perjalanan sehingga sampai di langit ketujuh. Lalu aku mengunjungi Nabi Ibrahim. Ini penjelasan saya terhadap nabi-nabi yang ditemui Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Saya ulangi, ini penjelasan saya terhadap nabi-nabi yang ditemui Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Di langit pertama, Muhammad menemui Nabi Adam alaihissalam berdasarkan hadis Muslim. Ini saya penjelasan berdasarkan hadis Muslim yang baru kita baca. Di langit pertama, Muhammad SAW menemui Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Muhammad SAW menemui Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut hadis Bukhari nomor 77141, di langit kedua Muhammad menemui Nabi Idris alaihissalam. Jadi ada pertentangan. Menurut hadis Bukhari, di langit kedua Muhammad menemui Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut hadis Muslim, Muhammad SAW di langit kedua menemui Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tetapi menurut hadis Bukhari, Muhammad SAW menemui Nabi Idris alaihissalam di langit kedua. Ini udah pertentangan. Di langit ketiga, Muhammad SAW menemui Nabi Yusuf. Di langit keempat, Muhammad SAW menemui Nabi Idris alaihissalam menurut hadis Muslim. Menurut hadis Bukhari nomor 77141, Muhammad SAW menemui Nabi Harun alaihissalam. Jadi ini udah pertentangan antara hadis Muslim dan hadis Bukhari. Saya ulangi sekali lagi. Menurut hadis Muslim, di langit keempat Muhammad menemui Nabi Idris alaihissalam. Menurut hadis Bukhari nomor 77.2141, Muhammad SAW di langit keempat menemui Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima, Muhammad SAW menemui Nabi Harun alaihissalam menurut hadis Muslim. Di langit keenam menemui Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Muhammad SAW menemui Nabi Ibrahim alaihissalam menurut hadis Muslim di atas. Menurut hadis Muslim nomor 2.2330, penghuni langit kedua adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Sedangkan menurut hadis Bukhari nomor 77.2141, penghuni langit kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi manakah yang benar? Menurut hadis Muslim nomor 2.230, penghuni langit keempat adalah Nabi Idris alaihissalam. Sedangkan menurut hadis Bukhari nomor 77.2141, penghuni langit keempat adalah Nabi Harun alaihissalam. Jadi manakah yang benar? Ini menjadi bukti bahwa agama Islam bukan agama yang sempurna, karena bila Islam adalah agama yang sempurna maka pasti diketahui siapa nama Nabi yang menghuni langit kedua dan keempat. Saya ulangi sekali lagi, ini menjadi bukti bahwa agama Islam bukan agama yang sempurna, karena bila Islam adalah agama yang sempurna maka pasti diketahui siapa nama Nabi yang menghuni langit kedua dan keempat. Muhammad SAW mengatakan bahwa di surga ada 4 sungai. Berdasarkan hadis Muslim dan hadis Muslim yang baru kita baca, Muhammad SAW mengatakan bahwa di surga ada 4 sungai.
Ini kutipan hadis Muslim di atas, ini kutipan hadis Muslim yang baru kita baca, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa dia melihat 4 sungai yang keluar dari sumbernya, 2 sungai yang jelas kelihatan dan 2 sungai yang samar-samar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Jibril menjawab, 2 sungai yang samar-samar itu merupakan sungai surga, sedangkan sungai yang jelas kelihatan adalah Sungai Nil dan Efrat. Berdasarkan hadis Muslim yang baru kita baca, Muhammad SAW mengatakan di surga ada 4 sungai. Satu bernama Sungai Nil, satu bernama Sungai Efrat. 2 sungai lagi tidak diketahui namanya. Keterangan Muhammad SAW mengatakan di surga ada 4 sungai. Benarkah di surga ada 4 sungai? Mari kita buka Al-Quran. Kita buka Al-Quran untuk mencari tahu benarkah di surga ada 4 sungai. Kita buka surat 47 Muhammad ayat 15. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari kamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Kita buka Al-Quran surat 76 Al-Insan ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat 17 sampai ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam sungai itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Surat 40, kita buka Al-Quran surat 83 Al-Mumtafi. Kita buka Al-Quran surat 83 Al-Mutafifin ayat 27 sampai ayat 28. Dan campuran kamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kita buka Al-Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 50. Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Di dalam kedua surga itu ada 2 mata air yang memancar. Jadi di dalam surga itu ada 5 mata air menurut Al-Quran. Jadi di dalam surga ada 5 mata air, bukan 2 mata air, yaitu 1 mata air susu, 2 mata air kamar atau tasnim, 3 mata air madu, 4 mata air jahe, 5 mata air kafur. Kalau ditambah dengan hadis 6 Sungai Nil, 7 Sungai Efrat, ditambah lagi Telaga Al-Kautsar. Jadi sebenarnya di surga itu ada 7 sungai ditambah 1 Telaga Al-Kautsar. Saya ulangi, di dalam surga ada 5 mata air, bukan 2 mata air, yaitu 1 mata air susu, 2 mata air kamar atau tasnim, 3 mata air madu, 4 mata air jahe atau salsabil, 5 mata air kafur, ditambah sungai yang ada di dalam hadis Muslim, 6 Sungai Nil, 7 Sungai Efrat, ditambah Telaga Al-Kautsar. Jadi di surga itu ada 7 sungai ditambah Telaga Al-Kautsar. Kesimpulannya, Allah SAW yang mewahyukan Al-Quran salah hitung karena Allah SWT. Kesimpulannya, Allah SWT yang mewahyukan Al-Quran salah hitung karena Allah SWT tidak mengerti matematika. Kalau Muhammad SAW adalah nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis atau bodoh, maka Allahnya Muhammad SAW adalah Allah yang ummi juga, tidak bisa baca tulis, atau Allah yang bodoh. Jadi
Kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj Muhammad SAW itu adalah bohong, karena menurut hadis Muslim dan hadis Bukhari, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada saat Muhammad setengah tidur. Saya ulangi, menurut hadis Bukhari Muhammad dalam keadaan tidur, menurut hadis Muslim Muhammad dalam keadaan setengah tidur. Ini menjadi bukti bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bohong, tidak pernah terjadi, itu adalah hanya mimpi. Dan kejanggalan yang lain, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Muhammad SAW menemui nabi-nabi, Nabi Adam, Musa, Yahya, Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW bisa menemui Nabi Adam, Yahya, Idris, Ibrahim, Musa, dan lainnya, sedangkan peristiwa kebangkitan dari orang mati belum terjadi. Jadi siapakah yang ditemui Nabi Muhammad itu? Karena pada saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi Adam belum dibangkitkan dari kematian, Nabi Yahya belum dibangkitkan dari kematian, Nabi Musa belum dibangkitkan dari kematian, Nabi Ibrahim belum dibangkitkan dari kematian. Jadi siapa yang ditemui Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Apakah yang ditemui itu mayat Nabi Adam, mayat Nabi Yahya, mayat Nabi Musa, mayat Nabi Ibrahim? Jadi karena peristiwa kebangkitan dari orang mati itu belum terjadi. Jadi Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu masih di alam barzah, belum dibangkitkan dari kematiannya. Jadi ada kejanggalan, Muhammad menemui Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam belum dibangkitkan dari kematian. Muhammad menemui Nabi Yahya, Nabi Yahya belum dibangkitkan dari kematian. Muhammad berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Musa belum dibangkitkan dari kematian. Muhammad berbicara dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim belum dibangkitkan dari kematian. Jadi bohong kalau Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu menemui Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya. Karena peristiwa kebangkitan dari orang mati belum terjadi. Karena pada waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, nabi-nabi yang ditemui Muhammad tersebut belum dibangkitkan dari kematian. Tapi Muhammad SAW sudah menemuinya di sorga. Ini adalah kejanggalan. Saya ulangi, pada saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi, nabi-nabi yang ditemui Muhammad itu belum dibangkitkan dari kematian. Siapakah yang ditemui Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Itu adalah bohong, karena Nabi Adam belum dibangkitkan dari kematian, Nabi Ibrahim belum dibangkitkan dari kematian, Nabi Musa belum dibangkitkan dari kematian, Nabi Yahya belum dibangkitkan kematian. Siapa yang ditemui Muhammad, nabi-nabi itu yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj? Jadi terbukti dengan nyata bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bohong. Dan juga tentang sungai-sungai, Muhammad mengatakan di surga ada 4 sungai, padahal di surga itu lebih dari 4 sungai yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu hanyalah kebohongan dan dusta besar Muhammad SAW. Saya ulangi, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kebohongan dan dusta besar Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah kebohongan dan dusta besar Muhammad SAW. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.